Gorowong adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Berdiri sejak 1 Agustus 1930, Desa Gorowong memiliki luas wilayah 875.019 hektar. Terdiri dari 3 dusun, 6 rukun warga, dan 24 rukun tetangga. Secara geografis, Desa Gorowong berada di daerah dataran rendah dengan ketinggian 7-8 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayah desa adalah lahan pertanian. Desa Gorowong berbatasan dengan sejumlah desa di Kecamatan Parung Panjang. Di sebelah utara berbatasan dengan Desa Lumpang dan Desa Pingku. Di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Rengas Jajar dan Desa Ciomos. Di sebelah timur berbatasan dengan Desa Pingku dan Desa Dago. Di sebelah barat berbatasan dengan Desa Lumpang dan Desa Jagabaya. Jarak Desa Gorowong ke Kecamatan Parung Panjang adalah 7 km dan 67 km ke Kabupaten Bogor. Dan demikian, di balik pemukiman warga Desa Gorowong, Parung Panjang, Kabupaten Bogor, temukan sebuah makam kuno berusia ratusan tahun. Demikian beredar penemuan makam kuno di media sosial oleh warga Desa Gorowong, Kecamatan Parung Panjang. Berdasarkan penelusuran, temuan tersebut ketika warga, ketua RT dan RW, aparatur pemerintah desa membersihkan makam di TPU bernama Bayuku. Makam dengan batu nisan yang bertulisan 1400 berada di dekat makam keramat TPU Bayuku Desa Gorowong, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Penemuan itu sudah dilaporkan warga ke pemerintah desa, diteruskan ke pemerintah kecamatan untuk keamanan. Kami para relawan, warga, ketua RT dan RW, serta aparatur pemerintahan Desa Gorowong menemukan batu nisan terdahulu ini saat melaksanakan kerja bakti membersihkan makam TPU Bayuku. Dan kami sudah tiba di penampakan area pemakaman TPU Bayuku. Konon, menurut warga sekitar, sebelum makam ini ditemukan, dahulu adalah sebuah hutan rimba yang penuh dengan pohon-pohon besar. Saat malam tiba, tidak ada yang berani lewat sini, dan kerbau liar pun masuk ke area pemakaman tersebut. Warga sekitar akhirnya membersihkan area makam tersebut, dan muncullah batu-batu nisan berbentuk purbakala. Keberadaan makam kuno ini, warga dan tokoh masyarakat sebelumnya tidak ada yang tahu, dan kami juga tidak tahu makam-makam ini makam siapa. Terlebih makam dengan tulisan 1400 ini. Kami melanjutkan makam-makam yang memiliki batu nisan terdahulu ini sebetulnya banyak,
namun yang berukuran besar. Batu nisan dengan huruf Arab bertulisan 1400 itu kami belum paham betul dan tahu kepastiannya. Setelah dibersihkan, warga setempat dan warga-warga datang untuk berziarah. Atas adanya temuan makam-makam kuno ini terletak di Desa Growong, kami sudah menanyakan ke tokoh masyarakat di Desa Growong, namun para tokoh masyarakat juga tidak tahu betul mengetahui soal makam itu. Lanjut, menunturkan kami, pemerintah desa dengan masyarakat dan ketua RT RW sudah sepakat akan menjaga dan merawat makam-makam kuno ini, karena jika dihitung dari 1400 itu berarti usia makam ini sudah 400 tahun lamanya. Di saat malam tiba, makam yang berwarna hijau nampak bercahaya. Makam-makam ini kami belum tahu pasti. Jika berdasarkan dari tulisan 1400 itu, perhitungan itu bisa saja makam ini ada sejak kerajaan Majapahit. Kalau di Sundanya pada zaman Kesultanan Demak, tapi kami belum tahu dan mengerti soal makam ini. Namun warga percaya makam itu merupakan peninggalan zaman kerajaan dan sepakat menjaga dan merawat makam kuno tersebut. Selain itu, sambung pemerintah Desa Growong mengimbau kepada warga masyarakat khususnya yang tinggal di sekitar TPU Bayuku untuk menjaga dan merawat makam kuno yang dipercaya telah ada sejak ratusan tahun sebelumnya. Kalau dikirakan makam ini ada sejak zaman Majapahit, tapi kami belum tahu pasti tandasnya. Tidak ingin berbuat sembarangan, warga diminta untuk menjaga makam kuno tersebut sampai ada tindak lanjut dari pihak-pihak terkait yang berwenang. Pasalnya, dalam batu nisan ada angka yang bertuliskan 1400 dengan tulisan bahasa Arab. Warga tidak ada yang tahu maksud dari tulisannya. Tokoh masyarakat juga tidak tahu jelasnya.
Namun demikian warga setempat membangun musola Bayuku di area makam TPU tersebut. Sudah ada tempat untuk beribadah yang untuk mendatangi area makam untuk berziarah. Ada tempat wudhunya dan sambil mandi di sekitar area pemakaman. Di area dalam pemakaman kuno TPU Bayuku, Desa Growong, tumbuh pohon-pohon besar menjulang tinggi ke langit yang rimbun dedaunan. Para ziarah yang memasuki ke dalam area pemakaman bersuasana sejuk, dingin, adem. Di dalam area makam TPU Bayuku masih banyak lainnya batu nisan kuno purbakala yang belum muncul ke permukaan tanah, yang masih terkubur di dalam. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau bertanya dulu, asal mulanya gimana makam ini? Ya emang dari dulu udah ada makamnya ya, cuman dari dulu nggak ada yang ngurus. Ya kebetulan memang harus seperti ini kali ya, kayak jadi ketua RT. Ya asalnya sih dari keinginan kita ngajak gotong royong, terus masyarakat nggak datang semua, akhirnya kita ada tugas mengurus makam. Alhamdulillah sudah 3,5 tahun sampai hari ini inilah gitu ya. Nah, udah seperti ini. Cuman pas dibersihin ya ternyata banyak makam-makam tua yang belum siapa tahu lah itunya ya dari kita. Alhamdulillah sampai sekarang ya udah seperti ini. Cuman nggak tahu siapa yang di dalamnya itu, kita nggak tahu ya. Gitu. Berarti ini masih misteri gitu Pak ya. Mungkin nanti ada orang yang datang ke sini untuk mengungkapkan semua takdir-takdir di sini gitu. Ya, alhamdulillah itu yang saya harapkan. Siapapun orangnya ya, kita mudah-mudahan ada yang membuka makam-makam yang ya, tua lah gitu ya. Itu mudah-mudahan kebuka gitu siapa yang di dalamnya itu. Saat ini juga udah pada alhamdulillah yang rahmah, ya ramai lah gitu untuk selalu bersilaturahmi. Terima kasih Siap. Setelah saya bertanya kepada pengurus TPU Bayuku Desa Growong setempat, menurut kata Abah, semoga ada orang yang bisa menguak area makam ini, dan siapa betul tanda nisan siapa-siapa.
Dan ada yang bilang para ziarah yang datang ke makam tersebut berkata ada 3 kiai santri, tapi kami belum tahu betul di mana tandas batu nisannya tersebut. Konon menurut para datang yang ziarah, ada yang berkata ini makam kerajaan Pajajaran. Ada yang bilang makam Nyai Ratu Subang Larang atau istrinya Prabu Siliwangi. Warga sukarelawan kerja bakti di tempat pemakaman umum TPU Bayuku, warga desa Growong, kecamatan Parung Panjang, malah temukan makam kuno. Belum diketahui pasti asal muasal dan sejarah dari makam kuno tersebut. Dan inilah Abah Herdi yang merawat dan menjaga makam TPU Bayuku, Desa Growong, Parung Panjang. Di saat kami masih di area makam menelusuri, dan kami menemukan batu nisan yang terkubur di dalam tanah, kami gali untuk diletakkan ke permukaan. Dan serpihan pecah-pecah puing-puing nisan purbakala kuno ini masih berceceran di mana-mana. Inilah tampak yang sudah kami gali untuk dibentuk. Dan kami menemukan batu berbentuk hati berlubang di dalam seperti bentuk jantung. Dan ada yang bilang para ziarah di sini juga ada makam Ki Buyut Jagabaya. Tapi kami belum menemukan tanda nisannya di mana karena makam area tersebut belum terkuak, masih misteri. Makam
Nyai Ratu Subang Larang, istri Pajajaran Tanah Sunda, Prabu Siliwangi. Demikian orang yang mempunyai indera keenam. Konon dia berkata, ini makam Nyai Ratu Subang Larang dan rekan-rekannya, dan masih banyak yang lainnya. Ada 3 kiai santri dan ki jaga baya dan prajurit-prajurit Keraton Pajajaran. Setelah kami menelusuri area pemakaman TPU Bayugu Makam Kuno, kami disambut meriah bersama abah dan rekan-rekan memakan hidangan nasi liwet di area pemakaman. Dan nampak malam masih banyak yang datang berziarah untuk mengetahui makam ini makam siapa-siapa saja. Dan inilah suasana di malam hari.